Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan saya Ansori di program Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis spesial Ramadan persembahan KPU Kabupaten Klaten. Seperti dua episode sebelumnya, di edisi Ramadan kali ini kita menghadirkan suasana-suasana Ramadan, tapi tetap dalam bingkai atau tema-tema demokrasi, kepemiluan, dan pendidikan pemilih. Nah, untuk kali ini sesuai dengan bulan Maret, kita banyak bertemu dengan beberapa hari istimewa, di antaranya ada 1 Maret, terus kemudian ada peristiwa Bandung Lautan Api yang pada situasi tersebut kita banyak mendapatkan dan seharusnya mengambil pembelajaran bahwa dalam kesejarahan kita semangat cinta tanah air itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas, dan bahkan tidak mengenal bulan gitu kan, termasuk beberapa bulan. Nanti kita akan kulik lebih lanjut, lebih dalam tentang cinta tanah air ini, tentu kaitannya dengan bulan puasa nih, bagaimana puasa bisa menguatkan kecintaan kita terhadap tanah air. Untuk itu, untuk membahas hal tersebut, kita sudah kerawuan narasumber yang ya teman sebetulnya, tapi dalam banyak hal saya banyak berguru kepada beliau. Oke. Ada Ustadz Tugiran Sugeng Rawuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Monggo perkenalan dulu, Ustaz, untuk teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisyami fi syahri Ramadan. Alhamdulillah, kenalkan kami. Sebelumnya saya nama sudah disebut bahwa saya ini banyak di keagamaan, Pak Ansori. Pertama saya di Dewan Pendidikan termasuk di Komisi Dakwah dan Pendidikan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di MUI. Dan juga di Kemasjidan, di Dewan Masjid Indonesia Klaten. Dewan Masjid Indonesia, DMI. Ya, itu juga di bidang dakwah dan ukhuwah. Alhamdulillah bisa diundang di podcastnya KPU Dinamis ya ini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan teman-teman KPU dalam rangka bagaimana kita mengisi tentang Ramadan ini, juga tidak lepas dari bagaimana kita sebagai bukti bentuk kecintaan kita terhadap negara kita, Republik Indonesia, bahwa perjuangan itu walaupun Ramadan itu tidak bisa kita laksanakan hanya sekedar untuk berleha-leha, karena yang sering kali kita dengarkan meninabubukan kita itu adalah tidurnya orang puasa itu ibadah. Sebetulnya itu membuat orang itu menjadi kalau malas. Salah paham, kalau salah pendekatan nanti ada lagi gini, membaca Quran itu ibadah, mendengarkan Quran ibadah, tidur juga ibadah. Jadi kalau mendengarkan Quran sambil ibadah nanti orangnya dua. Ini kan pendekatan yang jadi salah kaprah aja. Monggo lanjut tadi malah saya selani. Nah, itu jadi yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Negara kita ini kan, Pak, menjadi merdeka itu kan bukan kita terima cuma-cuma. Tapi di bulan Ramadan tadi disampaikan Ustadz Ansori tadi, yang pertama adalah ada serangan 11 Maret, ada Bandung Lautan Api. Itu membuktikan bahwa pendahulu-pendahulu kita ini walaupun Ramadan mereka tetap meninggalkan dari zona nyaman menuju zona perjuangan. Termasuk beberapa riwayat peperangan zaman dulu banyak terjadi. Banyak terjadi. Di antara ada 2 yang kita catat itu. Pertama perang Badar. Itu kemenangan pertama itu. Penangan pertama di bulan Ramadan. Kedua adalah pembebasan Mekah atau terkenal Fathu Makkah. Pembebasan, memerdekakan di kota Mekah. Inilah perjuangan yang perlu kita contoh dalam rangka kita tetap berjuang dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan kalau sekarang. Walaupun sekarang ini banyak anak-anak muda yang mungkin ya dari segi sejarah itu mereka kurang
mengenalnya karena banyak anak sekarang ini sudah banyak memegang HP dan media sosial sangat masif. Dan kita tahu Mas Ansori, literasi kita itu kan rendah. Iya, di Indonesia termasuk sangat rendah. Sukanya kan TikTok itu kan dia membaca atau mendengar itu kan tidak kuat dari di atas 1 menit. Selalu di-scroll terus itu. Scroll itu. Kecuali kalau yang sifatnya hiburan atau sifatnya yang Nah, ini sangat berbahaya Pak Ansori kalau melihat berita sepotong-sepotong itu. Betul, maka kita lihat juga teman-teman kadang-kala mengupload video. Ini yang juga membahayakan. Jadi bisa bukan hanya memberikan pemahaman yang salah, tapi menjadikan salah paham gitu. Iya, kalau di agama itu kan termasuk mengurangi pahala puasa. Namimah namanya. Napa niku? Biar teman Namimah itu provokasi. Provokasi, manas-manasi itu kan. Jadi mengadu domba kan bahasa intinya. Namimah itu domba satu dengan yang lain agar bertentangan, seakan-akan satu dengan yang lain itu berbeda yang sangat garis. Mungkin yang disampaikan benar, cuman kalau kebenarannya itu tidak utuh, bisa jadi tafsirannya bisa sangat lain kan. Sering kita kan salah informasi, jadi kan misinformasi ya. Jadi karena kita itu kan instan sukanya mendengar berita itu tidak dirunut dari asbabul nuzulnya, sebab berita itu seperti apa, tidak melihat sampai akhir. Sehingga itulah menimbulkan perpecahan kita. Tidak melihat sampai akhir dan tidak menganalisa dari mana sumbernya. Nah, ini yang perlu sekarang kita pahamkan terhadap teman-teman kita. Nah, itu tentu bahaya, termasuk mengancam. Tapi melihat gelagat itu ancaman tadi hanya dari media sosial, dari kebiasaan yang dalam tanda kutip buruk tadi itu juga mengancam tanah air, karena ternyata efeknya makin kesini makin jelas itu. Kesatuan Pak. Jadi termasuk komitmen terhadap negara juga sangat rendah. Dampaknya tidak tahu, kalau dampaknya sangat besar bisa memecah belah bangsa. Ini loh. Tipnya kalau menurut Ustaz terutama anak muda yang kita belum tahu pendekatan yang paling pas untuk anak muda memang kalau kita memperhatikan ada beberapa konten TikTok atau media sosial atau yang berbasis AI itu memang yang edukasi juga banyak sebenarnya. Mereka menggali sejarah melalui teknologi yang sekarang banyak kita gunakan AI itu kan. Tapi kan persentasenya sepertinya baru kecil. Mungkin apa tadi yang bisa kita lakukan lah, kita tidak banyak berada dengan orang lain lah. Untuk anak muda terutama bagi memang kecintaan. Sejarah selama ini diajarkan sekedar hafalan ya. Betul. Mungkin hanya sekedar hafalan. Mungkin perlu diajarkan kita itu bukan pengalaman emosional. Jadi mereka tidak merasakan. Perlu pendekatan kreatif ya. Mungkin tadi sampaikan seperti film digital. Storytelling, jadi sejarah itu yang perlu disampaikan. Termasuk podcast seperti ini. Ini salah satu pendidikan bagi anak muda. Dan cara menghidupkan kesadaran sejarah, yaitu termasuk bagaimana literasi digital itu untuk melawan disinformasi. Literasi digital. Untuk melawan disinformasi, karena kita ini harus ada dialog lintas generasi, Pak Ansori. Ini yang sangat penting. Dan itu formulanya memang harus khusus karena kalau segenerasi kita berbeda. Dengan anak-anak sekarang kayaknya memang metode, cara, fasilitasnya agak beda. Termasuk mengingatkan gini Pak Ansori, mengingatkan lintas generasi itu adalah nilai-nilai perjuangan, isu-isu kekinian. Misalkan sekarang isu kekinian itu kan diantaranya korupsi. Ini mengenalkan mereka bagaimana bahwa korupsi itu tidak benar dan lain sebagainya, dan toleransi termasuk keadilan. Jadi semakin kita galakkan bahaya dan tidak bolehnya korupsi, tapi semakin korupsi mengejalakan Pak Ansori. Itu yang aneh. Dan orang semakin banyak instansi hukum yang berusaha berantas korupsi, enggak tahu. Malah korupsi. Lebih banyak yang ketangkap, lebih banyak yang konangan. Berita yang terkini juga
ada tentang penanggulangan narkoba, malah justru yang terjerat narkoba yang dia. Ini apa yang membuat bangsa ini yang menjadi perenungan bagi kita bersama? Bagaimana formula bangsa ini? Jadi pembelajaran kita ini memang yang pembelajaran bermakna seperti yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan ini sekarang. Jadi pembelajaran itu sebagai pembelajaran bermakna, yang mampu meresap ke dalam jiwa. Jadi yang kita berikan kepada generasi muda kita ini bukan sekedar hafalan, bukan sekedar transfer knowledge ya, tapi bagaimana mereka ikut merasakan. Ini yang perlu kita tumbuhkan. Jadi kalau pembelajaran bermakna istilahnya itu kalau kemarin kan ada apa istilah berkarakter, pendidikan berkarakter, itu ada sangkut pautnya enggak? Ya kan pembelajaran sekarang itu kan ada dulu ada 3 ya. Ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kalau dulu kan 3. Sekarang yang digalakkan itu memang ini permulaan afektif ya. Pembiasaan. Jadi kognitif itu kan akal pikiran. Psikomotorik itu kan gerakan yang disampaikan. Jadi kita banyak di pendidikan karakter. Sekarang ini yang dimunculkan memang di karakter. Karakter itu kan kalau orang mengatakan bisa agama itu kan kebiasaan ya, akhlak. Akhlak itu kan kebiasaan yang dilakukan tanpa disadari. Leres. Itu namanya akhlak. Nah, misalkan Pak Ansori kesandung dia itu, wah, lesannya sudah ngucap innalillahi. Nah, berarti kan tanpa disadari dia sudah memiliki pembiasaan yang baik. Ada titik alam bawah sadar yang sudah terbiasa di save, dikunci, akhirnya ketika muncul spontan yaitu yang jadi gambaran akhlak tadi. Termasuk di bulan Ramadan ini kalau bisa ya menjaga spiritual itu yang sangat penting. Artinya memperkuat cinta tanah air. Ada ungkapan populer di NU, di Ronceng Muhammadiyah. Misalnya kalau di NU itu kan sekatan tadi ada zalal waton, ada hubul waton minal iman. Kan kalau di Muhammadiyah kan ada darul ahdi wa syahadah. Bahwa Pancasila itu adalah merupakan darul ahdi wa syahadah sebagai konsensus bersama yang harus kita sepakati. Satu-satunya alat ini untuk mempersatukan bangsa. Termasuk ada istilah NKRI harga mati. Itu banyak digaungkan tapi nggak tahu itu seperti apa gitu. Tapi kalau secara jargon bagus, tapi kalau saya melihat itu yang sebagai muatan politis saja. Jadi bahwa NKRI itu bukan sekedar diucapkan. Bagaimana bukti nyata kita mengisi tentang negara ini, kecintaan kita itu dibuktikan untuk tidak korupsi. Dan tadi kalau panjenengan memanai dalam situasi saat ini hubbul waton minal iman, jalal waton atau kalau kita juga punya HW itu Hizbul Waton. Itu kan kaitan-kaitan bagaimana kita masyarakat atau nenek moyang kita dulu itu memberikan konsep-konsep cinta tanah air yang sedemikian dalam, tapi ya kita perlu akui lah bahwa kita harus perlu koreksi tentang bagaimana aplikasi cinta kita terhadap tanah air. Kalau pandangan Ustadz pripun itu? Kepanduan yang diinisiasi oleh Jenderal Sudirman itu kan dalam rangka mendirikan Hizbul Waton itu termasuk dalam rangka menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi rakyat bangkit dalam rangka untuk membela tanah air, bukan hanya sekedar militer saja. Kedua, bagaimana membangkitkan generasi kita yang untuk mencintai tanah air kita ini. Kita seringkali banyak seremonial sih Mas Ansori. Jadi banyak seremonial. Saya melihat itu instansi itu ada gerakan kalau ada anggaran saja. Kalau nggak ada anggaran tidak bergerak. Ini yang membuat bagaimana kalau dulu menumbuhkan kesadaran masyarakat, kesadaran anak-anak muda untuk mengisi tanah air kita ini dengan baik, dengan berbagai macam kegiatan yang mampu untuk memajukan negara ini, termasuk memajukan potensi dirinya sendiri, dirinya. Jadi perlu ini kita bangkitkan dengan sebuah
alat atau metode cara bagaimana anak-anak muda itu mengisi kemerdekaan ini dengan menumbuhkan empati terhadap negara kita, merasa memilikinya itu sangat tinggi, bukan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sekarang anak muda kan banyak yang instan tadi saya katakan, mencari mencari harta itu kan penak ya, paling dengan mencari follower banyak, ya tidak memalas itu tidak bekerja. Ya, sebenarnya tidak keliru, cuman kan ada hal-hal yang bisa lebih. Kalau hanya sekedar mencari uang, oke. Tapi kalau kita mungkin konsepnya mencari rezeki dan lain sebagainya, mungkin harus dimaknai lebih luas dari. Saya menangkap ada dua tadi yang saya sampaikan. Yang pertama dalam memaknai atau menimbulkan kecintaan kita terhadap tanah air. Yang pertama tadi sudah bagus, ada melalui pendidikan, ada pendidikan bermakna. Yang itu tidak hanya bermakna tapi juga nanti si siswa berkarakter. Syukur-syukur nanti ada pendidikan berdampak. Syukur-syukur berkarakter, berkesadaran. Nah, itu paling. Jadi pendidikan berkesadaran. Karena ini. Terus yang kedua tadi ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa dilakukan bersama. Jadi ada titik temu lah, dialog dalam bentuk apapun antara generasi yang dulu pernah terlibat dalam banyak dinamika kebangsaan, sementara anak muda sekarang tidak banyak yang terlibat dalam dinamika kebangsaan. Ya taunya lahir sudah di masa yang enak, di masa kepenak, terus ada fasilitas banyak gitu. Terus ada hal lain mungkin yang bisa bila dilakukan. Ya, bahwa sekarang ini ya fenomena anak-anak muda itu memang kita ceritakan masa lalu itu kan sudah mereka tidak ya itu kan dulu, sekarang zamannya berbeda. Ya, memang pendidikan sekarang terhadap anak-anak muda dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, bagaimana anak-anak muda itu kita didik bersama, kita beri wadah dan kita berikan keleluasaan kita. Forum-forum diskusi kita kan sangat sedikit sekarang. Ya, jadi media-media diskusi anak-anak itu mampu mencurahkan pendapat dan lain sebagainya itu karena apa? Karena tadi lagi-lagi literasinya itu sangat rendah. Orang diskusi itu kan membutuhkan literasi. Perdebatan itu sangat penting karena prinsipnya kan untuk membangkitkan mereka itu bisa berpikir lebih kritis terhadap berbagai ini adalah harus ada perdebatan, ada perbedaan. Dan saya sampaikan perdebatan itu penting karena sadarilah bahwa lawan berdebat itu teman dalam berpikir. Gitu loh, itu yang prinsip ini. Adalah teman berpikir. Teman berpikir, perbedaan dalam banyak hal gitu, karena kalau kita anti kritik ya resikonya di awal mungkin lebih enak, tapi kalau kedepannya ya membuat kita tumpul kan gitu. Sekarang kan cepat apapun informasi, sedikit bisa kita viralkan, apapun bisa kita orang itu menjadi terkenal itu mudah sekarang ini. Kan itu. Nah, nah ini yang perlu kita tangkap, Pak Ansori, di KPU mungkin belum kita tangkap juga. Nanti termasuk sosialisasi kan bidangnya Mas Ansori. Sosialisasi pemilih di bidang anak-anak muda bisa kita kumpulkan, kita berikan satu tanggung jawab kegiatan yang bisa menumbuhkan anak-anak muda ini kreatif dalam membangun bangsa ini. Ada usulan biar menopo nanti kita bisa lah mengaplikasikan selama ini kita kerjasama dengan KPU ya, sekolah terutama misalkan suara demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya. Itu seringkali kita kerjasama dengan KPU dan dengan Bawaslu biasanya. Belum menyampai kepada tingkat-tingkat desa ya. Misalkan suara demokrasi itu bisa kita sampaikan tingkat desa, menyampaikan tidak hanya sekedar seremonial bahwa tindakan seperti ini tidak boleh, korupsi yang semakin masif tindakan seperti ini. Nah, sekarang juga kita memang diajari oleh elit-elit kita yang seringkali sehingga orang itu kan menjadi apatis
terhadap politik, karena terhadap banyak sekali kejadian-kejadian yang ini ya sering kali buat kita miris yang partai dulu idealis sekarang juga sudah tidak menjadi idealis lagi. Ya, sehingga cenderung masyarakat itu apatis untuk memilih, sehingga pragmatis. Ya, menghilangkan pragmatis ini bisanya apa? Di pendidikan politik, di pendidikan, edukasi politik. Bagaimana KPU bisa memberikan edukasi mereka, sebuah wadah kegiatan yang bisa memberikan bermakna bagi mereka. Oh, ini tidak sekedar teori, seperti ini tidak dibenarkan. Tapi saya nangkep pesannya, jadi KPU lah dalam hal ini menjadi salah satu hal yang mungkin sangat diharapkan untuk memberikan basis edukasi politik, terutama terhadap generasi muda. Karena kalau ya sebetulnya kita nggak boleh kritik, tapi peran itu tidak banyak bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Ya satu mungkin karena memang fokusnya tidak di politik. Yang kedua memang di dunia politik itu intervensi dan kepentingan politik itu kan ya, apalagi partai politik jelas kan mereka hidup di dalamnya. Pemerintahan jelas mereka adalah hasil dari produk-produk politik. Betul tadi apa yang disampaikan Ustaz tadi. Semoga KPU Bawaslu ini semoga masih kuat lah ya, melaksanakan itu, sekaligus ada ide-ide baru, karena sekali lagi perkembangan zaman, kalau tidak ada metode yang baru yang menyenangkan, memantik anak-anak muda, ya bisa jadi aktivitasnya jadi membosankan. Makanya barangkali ada usul atau ada saran dari Ustaz. Alhamdulillah di momentum Ramadan ini ya sangat penting misalkan kita bisa berinteraksi dengan anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang banyak yang ke masjid apalagi di bulan Ramadan. Ya, jadi bisa kita berikan mereka edukasi. Pertama di bulan Ramadan itu adalah apa hubungannya Ramadan dengan mempertahankan tanah air? Ya, misalkan tanah air kita ini bagaimana umat di bulan Ramadan ini menunjukkan bahwa membela tanah air itu adalah bagian dari menjaga martabat. Kan gitu. Nah, materi ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak muda. Atau saya usulkan kalau bisa ada media tersendiri ketemu ya, bidikannya tidak hanya anak-anak sekolah, ya, misalkan anak-anak muda pasca sekolah, kan banyak ya anak-anak yang muda sekarang ini yang lulus SMA juga tidak melanjutkan, kan itu. Kalau di SMK itu kan ada model BMW ya, bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. BMW. Jadi ya anak-anak yang tidak melanjutkan, misalkan perlu pendidikan mereka diwadahi sebuah komunitas dan kita edukasi. Kalau toh nanti mereka itu bisa menjadi bagian dari negara ini, ya itu kita sampaikan bagaimana mereka itu mampu merawat demokrasi itu dengan cara apabila diberikan amanah jabatan dia bisa amanah. Ya. Karena sudah jadi tadi istilahnya pendidikan bermakna, punya watak, punya karakter, bermakna, berkesadaran. Ya. Kalau apa penting kan mindful, joyful, kan gitu kan. Jadi full tadi bermakna, berkesadaran, berkesinambungan. Bagaimana pendidikan itu bukan sekedar teori sekarang ini. Masuk di sekolah bagaimana tidak sekedar teori, tapi ikut merasakan. Kalau dulu ada istilah Jawa, ilmu kalakone kanthi laku. Jadi orang dapat ilmu karena praktek, bukan dapat informasi. Bukan kognitif, bukan sekarang yang kita anukan. Tapi bagaimana dia mau membuktikan bahwa pembelajaran itu berkesadaran setiap hari, bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ingat, agak melenceng sedikit tapi masih ada kaitannya. Kalau di sekolah panjenengan masih ada istilahnya pondok pesantren Ramadan itu enggak? Iya, ada dua hal. Ada pondok Ramadan, ada pesantren Ramadan. Oh, ada dua. Kalau pondok Ramadan itu nginap, kalau pesantren Ramadan itu ya sekedar memberikan pembelajaran agama, tapi nanti sore atau siang pulang. Oh, ngeten. Masih ada sampai sekarang. Tadi saya langsung berpikiran memanfaatkan momentum Ramadan mungkin melalui
pondok Ya. Ramadan atau pesantren Ramadan. Wah, itu sangat penting, itu bagus itu. Moga-moga nanti atau kita siaplah di anunya panjenengan. Ya, nanti materi-materi itu ya nanti yang sampaikan Pak Ansori, sampaikan mudah-mudahan. Termasuk nanti barangkali ada sekolah lain yang selama Ramadan mengadakan pesantren. Kita insya Allah siap lah untuk menjadi salah satu bagian untuk mengisi tadi dalam rangka menguatkan nilai-nilai pendidikan pemilih dan kecintaan terhadap tanah air. Masih ada yang pengen disampaikan di bulan Ramadan, monggo. Tantangan terutama Pak Ansori dalam merawat tanah air di era super digital dan global ini. Yang pertama adalah yang perlu kita antisipasi adalah hoak dan polarisasi. Berita-berita hoak ini yang tantangan kita sekarang ini. Betul, Kedua, radikalisme digital. Saya sampaikan tadi ngoplos video, radikalisme digital tantangan kita. Terus yang ketiga ada lagi konsumerisme berlebihan. Jadi orang konsumtif itu. Karena segalanya disediakan secara lebih mudah, lebih cepat. Dan minimnya literasi sejarah. Dan negara kita ini memang rendah literasinya. Yang itu yang masih kita perjuangkan. Sehingga di era digital ini, saya pesan terakhir mungkin yang ini, cinta tanah air bukan hanya tentang mengangkat senjata. Demokrasi bukan hanya pemilihan, bukan hanya memilih. Bagaimana kita bisa beraksi di tingkat sosial, tetapi menjaga persatuan, melawan hoax. Ini yang harus kita perjuangkan, kita desain dengan baik, membangun integritas dan berkontribusi sesuai kapasitas kita. Maka kami berharap di Ramadan ini mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin, rong wancine buka ya rong buka, berhenti sahur ya berhenti. Dua, empati terhadap sesama dan pengorbanan. Tapi kalau jika nilai-nilai itu bisa kita hidupkan, maka kita tidak hanya menjadi muslim yang taat umat Islam, tapi menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Inilah bertanggung jawab. Kalau dulu ada kekuasaan yang terbatas dan bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita lakukan. Jadi kadang orang bertindak tidak tahu akibatnya. Nah, ini rasa tanggung jawab ini. Maka untuk itu terakhir malah kita bisa mengajak bersama-sama, kita dorong masyarakat kita, anak muda kita yang lebih besar daripada orang tua sekarang ini, era milenial sekarang ini sangat masif, demografi ini sangat banyak. Ya, tantangan kita bagaimana orang yang sukses nanti yang mampu meraih terhadap anak-anak muda ini menjadi baik. Gitu. Matur suwun, Ustaz sudah meluangkan waktu berdinamis bersama kami. Semoga apa yang kita obrolkan ringan pada kesempatan sore kali ini bisa memberikan manfaat sekaligus berdampak baik untuk terutama teman pemilih dan lebih luas untuk masyarakat baik Klaten maupun yang di luar Klaten. Terima kasih, dan kalau ada hal yang kurang kami mohon maaf Ustaz, dan kepada teman pemilih. Demikian dinamis kita edisi ke-111 kali ini. Barangkali ada hal yang kurang kami mohon maaf dan kami undur diri. Bila ya taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamis, persembahan KPU Klaten.
saya akan berbijak seterusnya.